Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas UIN Alauddin Makassar ingin mempresentasikan hasil makalah kami dari mata kuliah Fisikologi yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Musdalifah dengan NIM 307001180065. Irsyam Hidayat 307001180089, Arif Sandi 307001180097. Konsep jiwa yang ditawarkan Hamka lebih menitikberatkan pada perseteruan akal dengan hawa nafsu sebagai dua kekuatan utama dalam jiwa manusia. Sementara kondisi kalbu yang akan menjadi kondisi jiwa secara keseluruhan semuanya tergantung pada hasil perseteruan tersebut. Bagian A. Pengertian jiwa. Kata jiwa berasal dari bahasa Arab, nafs, yang secara harfiah bisa diterjemahkan sebagai diri atau secara lebih sederhana bisa diterjemahkan dengan jiwa. Secara istilah, kata jiwa dapat merujuk pada beberapa pandangan ulama dan filsuf muslim. Para filosof muslim, terutama Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibn Sina umumnya sepakat mendefinisikan bahwa jiwa adalah kesempurnaan awal bagi fisik yang bersifat ilmiah, mekanistik, dan memiliki kehidupan yang energik. Secara lebih rinci, yang dimaksudkan kesempurnaan awal bagi fisik yang bersifat alamiah adalah bahwa manusia dikatakan menjadi sempurna ketika menjadi makhluk yang bertindak. Sebab jiwa merupakan kesempurnaan pertama bagi fisik alamiah dan bukan bagi fisik material. Kemudian makna mekanisme adalah bahwa badan menjalankan fungsinya melalui perantara alat-alat, yaitu anggota tubuhnya yang bermacam-macam. Sedangkan makna memiliki kehidupan yang energik adalah bahwa di dalam dirinya terkandung kesiapan hidup dan persiapan untuk menerima jiwa. Jika merujuk pada pendapat kalangan sufi, akan terlihat definisi yang sangat kontras dari apa yang dipahami oleh para filsuf muslim. Hampir seluruh sufi sepakat bahwa jiwa adalah sumber segala keburukan dan dosa, sebab ia adalah sumber syahwat dan keinginan meraih kesenangan. Al-Qushairi mempertegas bahwa jiwa itu berwujud sendiri. Ia merupakan unsur halus yang dititipkan dalam raga manusia. Unsur halus ini merupakan tempat akhlak yang sakit. Jika diperhatikan dan penjelasannya tersebut, barangkali jiwa yang bermaksud kaum sufi lebih mengarah pada istilah hawa nafsu. Jiwa adalah bagian batin manusia yang memiliki kekuatan dalam mengarahkan perilaku hidup manusia di dunia ini. Aktivitas sehari-hari kecuali didasari dorongan-dorongan batin yang mendesaknya untuk berbuat dan melakukan sesuatu dengan dorongan-dorongan bawah sadar. Dalam kesadarannya, manusia menjadi lemah, tidak berdaya untuk menolak, dan akhirnya menghamba, turut serta dengan kehendak, dorongan, dan arahan jiwa. Jiwa kadangkala menjadi alasan seseorang untuk berperilaku. Kepatuhan atas dorongan bawah sadar karena jiwa manusia berpotensi untuk mengendalikan manusia, apakah pada jalan yang baik atau sebaliknya. Karena itu, tidak heran jika manusia yang berperilaku seperti hewan, malaikat, atau setan. Materi selanjutnya dari kelompok kami tentang konsep jiwa dalam hadis. Dalam hadis Rasulullah SAW ada beberapa penggunaan kata nafs atau jiwa dapat dikemukakan dalam beberapa bentuk, diantaranya nafs dalam arti perasaan dan perilaku. Yang dimaksud dengan perasaan dan perilaku ini, lafaz nafs dalam hadis sering mengandung makna wijda atau suluk atau syuur maupun ihsan. Semuanya menunjukkan kepada sesuatu yang terbentuk atau bergejolak di dalam diri manusia, sehingga inilah yang kemudian yang memiliki perasaan dan emosi terhadap sesuatu yang diterjemahkan ke dalam tingkah laku seorang manusia. Nah, kemudian yang kedua, nafs dalam zat atau esensi manusia. Di samping makna di atas, kata nafs juga dapat dipakai dalam esensi manusia sendiri, dengan keberadaannya di setiap tindakan manusia menjadi bernilai seperti dalam hadis Rasulullah. Kemudian yang ketiga, nafs dalam arti ruh manusia. Lafaz yang kebanyakan dipergunakan dalam makna ruh dalam hal ini dilihat dari beberapa hadis. Dari Abu bin Malik juga meriwayatkan hadis tentang jiwa. Kemudian dari Abu
dari beberapa hadis yang diriwayatkan oleh para periwayat tentang lafaz nafs. Kesimpulan dari apa yang kami paparkan bahwa sesungguhnya Islam memiliki sebuah konsep yang sangat utuh mengenai tentang jiwa di setiap konsep-konsep yang dikaji oleh para ulama ya. Itu kemudian ada sebagian yang berbicara tentang nafs yakni tentang jiwa, namun kemudian walaupun perbedaan dalam teori tetapi pada hakikatnya sama.